Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Kanaan Genteng Banyuwangi. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Bambang Edi Sunario selaku Gembala Sidang. Persiapkan hati dan pikiran saudara untuk menerima lawatan dan hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan tetap jaga kesehatan. God bless you. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online di minggu kedua bulan Agustus tahun 2021. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya urapan-Mu ada atas kami Tuhan Yesus. Kau menyertai jalannya ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kita mau memuji Tuhan karena kasih-Nya sungguh besar buat kita. Amin. Dia memberikan kuasa buat kita untuk menaklukkan musuh kita. Katakan, ku diberi kuasa. Dua gaya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Puji Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya.
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, oh Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu menolong kami. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus, Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya, Shalom Aleihim, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari siapkan diri kita untuk kita menerima firman kebenaran. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur apabila pada saat hari ini kami masih boleh ada sampai dengan hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan bahkan kami masih boleh beribadah kepadamu. Oleh karena itu Bapa, kami siapkan hidup kami,
untuk kami diberkati oleh kebenaran firman Allah setelah kami bersama-sama memuji nama Tuhan. Berikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid yang selalu dengar-dengaran. Dan berikan hamba juga hikmat untuk menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, berkaryalah kepada setiap kami. Bagi jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, bahkan dimanapun mereka dapat mendengar siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita sudah berada pada tanggal 8 Agustus. Hari-hari ini kita melihat semarak kemerdekaan, sudah mulai banyak bendera-bendera dikibarkan di rumah-rumah, umbul-umbul ya dipasang sebagai rasa syukur, sebagai kegembiraan di dalam memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-76. Nah, saudaraku, mari saat ini kita akan dengar firman Tuhan dan saya akan berikan tema pada ibadah kita tanggal 8 Agustus ini, yaitu mengikuti arahan Tuhan. Ya, temanya mengikuti arahan Tuhan. Saudaraku, kata-kata arahan atau pengarahan adalah merupakan satu petunjuk dari seseorang yang punya otoritas kepada warganya, kepada masyarakatnya, kepada anggotanya. Ya. Karena apa? Pengarahan atau arahan itu memberikan satu penjelasan tentang sesuatu yang harus dikerjakan. Memberikan petunjuk kepada sesuatu yang harus dilakukan supaya tepat sesuai dengan yang diharapkan oleh sang pemberi arahan. Nah, seperti halnya juga kalau kita melihat di jalan, kalau kita berjalan kemanapun selalu ada rambu-rambu, rambu arah kota mana, rambu jalan tikungan dan sebagainya. Itu pun juga merupakan arahan. Supaya apa? Supaya pengguna jalan itu selamat. Supaya pengguna jalan tidak tersesat. Nah, jadi arahan atau pengarahan dari yang punya wewenang itu mutlak harus diikuti. Supaya tidak salah. Supaya tidak tersesat. Nah, pada saat ibadah hari ini, mari kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30. Kita membaca pada ayat yang ke-19 sampai 21. Yesaya 30 ayat 19 sampai 21. Mari kita akan baca sama-sama. Saudara siapkan Alkitabmu, siapkan catatanmu supaya bisa mengikuti dengan baik dan mencatat pointers-pointers yang harus kita pahami bersama. Ayo kita akan baca Yesaya pasal 30 ayat 19 sampai 21. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Saya ulang ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya,
entah kamu menganan atau mengiri. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam ayat yang sudah kita baca ini, kita mengerti bagaimana keadaan bangsa Israel saat itu. Orang-orang Yerusalem, bangsa Yehuda, saat setelah negara itu pecah menjadi dua, utara dan selatan, yaitu Israel dan Yehuda. Raja-raja di Yehuda pun juga jatuh bangun di dalam dosa, penyembahan berhala. Tetapi Tuhan sangat mengasihani mereka. Tuhan akan memberikan kepada mereka pemulihan. Karena apa? Tuhan sungguh sangat mencintai umatnya. Sehingga ada ayat yang seperti ini disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Nah, saudaraku, hidup adalah sebuah perjalanan. Ya. Bahkan perjalanan yang panjang menuju satu titik, menuju satu akhir. Nah, selama perjalanan di dunia ini, baik itu perjalanan secara jasmania kita seiring dengan umur kita, usia kita, ataupun perjalanan rohani kita dalam mengiring Kristus. Ya. Tentunya perjalanan yang kita lalui ini bukanlah perjalanan semulus seperti ketika kita berjalan melalui jalan tol. Ya. Perjalanan orang-orang percaya adalah perjalanan mengikuti langkah-langkah Kristus menuju rencananya yang indah. Dan jalan itu bukan jalan yang selalu enak. Kadang kita dibawa ke padang gurun. Kadang kita dibawa menyeberang sungai, melintasi laut dan seterusnya. Akan tetapi sepanjang hidup kita ini mengandalkan Tuhan, sepanjang hidup kita ini mengerti arahan Tuhan, maka tidak akan kita tersesat. Tidak akan kita gagal. Nah, saudaraku sekalian, kita selama hidup tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Ya. Siapa di antara saudara yang selama ini, ya baik yang sudah senior, yang usia sudah 70 ke atas, ataupun yang masih pemuda remaja, yang sudah mulai mengerti masalah. Siapa di antara kita yang tidak pernah menghadapi masalah? Semua orang di muka bumi ini selalu menghadapi setiap masalah. Dan yang membedakan orang-orang yang tidak percaya dengan kita yang percaya adalah bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Ada yang putus asa, ada yang marah dengan situasi. Bahkan ketika kita tidak dapat mengelola permasalahan yang kita hadapi, entah itu permasalahan keluarga, bahkan permasalahan pekerjaan, keuangan. Bila kita tidak mengelola, artinya tidak menyikapi dengan baik, kita bisa berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita gampang marah. Ketika ada persoalan, kita marah sama anak-anak, kita marah sama istri, anak-anak marah kepada orang tua. Bahkan mungkin kita marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan? Aku sudah banyak berdoa, aku sudah beribadah dengan setia, sudah pelayanan, kok masih ada saja masalah dalam hidup saya. Dan bahkan hari-hari ini aku rasanya tidak kuat menghadapinya. Saudaraku, firman Tuhan menjelaskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang dulu pernah juga kita sampaikan ya, bahwa pencobaan yang kita hadapi, yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan pada kita kemampuan untuk melewati semua itu sehingga kita cakap menanggungnya. Nah, saudaraku, dan Tuhan akan ketika kita dapat menyikapi persoalan ini, kita mengikuti apa yang Tuhan berikan petunjuk dan kita menjalani setiap apa yang kita hadapi,
Tuhan akan membawa kita pada kemenangan yang luar biasa. Roma 8:37 di sana menjelaskan bahasanya bahwa kita lebih dari pemenang, lebih dari orang-orang yang menang, karena Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, kemarin ketika saya mendengarkan puji-pujian dari Impact Musik ya, ada salah satu pujian yang sangat memberkati saya. Setiap menghadapi persoalan kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Dan kita berpegang pada janjinya bahwa Dia yang melindungi kita dan membela kita. Salah satu lirik pujian ini di akhir pujian itu mengatakan gini. Walaupun 1000 tangan manusia akan menjatuhkanmu, tetapi Tuhan, tangan Tuhan menopangmu dan membelamu. Oh, luar biasa. Nah, oleh karena itu yang penting apa? Kita mengikuti arahan Tuhan, Sang Gembala Agung, supaya tidak tersesat, supaya tidak salah di dalam menyikapi persoalan. Sebab Tuhan izinkan semua itu agar apa? Kita menjadi dewasa, kita menjadi kuat, kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Allah yang dapat memberitakan Injil Kerajaan dimanapun berada. Dan hidup kita ini menjadi mimbar untuk memberitakan firman kebenaran, memberitakan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam hal sesuai dengan tema tadi, kita mengikuti arahan atau pengarahan Tuhan. Apakah yang harus kita lakukan supaya dapat mengikuti arahan Tuhan? Apakah yang harus kita kerjakan supaya kita bisa memahami arahan Tuhan? Setidaknya ada 5 poin di sini, saudaraku. Mari kalau mau catat, saudara silakan catatnya. Saya tidak akan berpanjang kata di sini ya. Haleluya. Nah, mari kita akan lihat poin pertama. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti arahan Tuhan? Bisa kita ini percaya dengan arahan Tuhan sehingga kita mengikutinya. Yang pertama, mari belajar mengenali suara Tuhan dengan baik. Belajar mengenali suara Tuhan dengan baik supaya tidak tertipu. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 dan ayat 27, di sana Tuhan berfirman bahwasanya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu mengenal suara domba-dombanya. Dan domba-dombanya pun mengenal suaranya. Sehingga domba-domba itu tidak akan mengikuti suara lain. Sekalipun menyerupai gembala, dia akan sangat titen lah dalam bahasa Jawanya ya. Itu bukan suara gembalaku. Seperti halnya kalau anak-anak kita. Atau kita kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita masih kecil dulu, ketika mereka bermain-main dimanapun, ketika ada teriakan, nangis, loh itu anakku, di mana? Demikian juga ketika anak-anak kita bermain di mana-mana, kemudian kita panggil, misalnya namanya, ya seperti misalnya cucu saya, dipanggil mamanya, Darren, pulang. Dimanapun dia dengar suara ini, oh mama panggil, dia akan datang. Nah, demikian juga, ketika kita mendengar suaranya Tuhan, nak, jangan ke sana, tapi ke sana. Nah, lakukan ini, lakukan itu. Kita ngerti. Nah, saudara, sebagaimana ayat ini tadi, bahwa ketika kita menghadapi hidup ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan yang harus kita tahu, penyertaan Tuhan itu tidak selalu di depan. Tuhan menuntut langkah kita itu tidak selalu di depan, tetapi sering kali juga ada di belakang, sehingga dia memberikan arahan. Ketika Tuhan di belakang kita, kita tidak melihat mukanya Tuhan. Tapi kita mendengar suaranya Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama mari belajar mengenal suaranya. Supaya tidak tertipu. Nah, kata saudaraku sekalian, oleh karena itu mari kita mendengarkan suaranya. Tidak sekedar mendengar. Nah, beda loh ya. Mendengarkan dan mendengar. Kalau sekedar mendengar. Nah, saudara
hari-hari. Setiap hari kita mendengar suara apa saja. Suara apa saja sekeliling kita. Tapi tentunya ada satu yang kita dengarkan. Ya mungkin kita sedang lihat, nonton TV, kita sedang dengarkan radio atau mendengarkan YouTube misalnya, sambil kita mendengarkan apa yang dia nunggu, misalnya video khotbah dan sebagainya. Suara-suara lain itu boleh berkeliaran, tetapi satu yang kita perhatikan, suara yang sedang kita konsentrasi di depan kita. Nah demikian juga kita, ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikuti arahan Tuhan, tentunya banyak suara-suara lain yang di sekeliling kita, yang kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kita bisa tersesat. Oleh karena itu, mari kita tidak sekedar mendengar, tetapi mendengarkan, yaitu memperhatikan apa yang diucapkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, dan kita siap untuk melakukannya. Sebagaimana Yakobus 1 ayat 19, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata, juga lambat untuk marah. Nah, orang ini tanggap ketika kita bisa membedakan suara Tuhan dan bukan. Kita akan tanggap, oh Tuhan memberikan arahan seperti ini. Saudara, memang kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible, ya, mendengar dari telinga. Tapi hatimu, telinga rohanimu, mari kita latih untuk peka kepada suara Tuhan. Supaya tidak apa? Tertipu. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mengikuti arahan Tuhan? Setelah kita belajar mengenal suaranya dengan baik, yang kedua, belajar memahami petunjuknya dengan benar supaya tidak gagal paham. Loh, ya. Belajar mengerti firman. Sebagaimana Tuhan memberikan perumpamaan tentang penabur dalam Matius 13 ayat 18 dan seterusnya. Bahwa Tuhan berfirman, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu ada berapa? Seperti diibaratkan ada 4 macam. Di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah berduri, dan tanah yang baik. Nah saudara, kalau saudara membaca nanti dibaca sendiri nanti ya. Bagaimana yang di pinggir jalan, yang di tanah berbatu, bagaimana juga yang di tanah yang beronang duri. Semuanya gagal. Tetapi satu, di tanah yang baik, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dia melakukannya, maka biji atau benih itu akan berbuah berapa kali? 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, saat kita berada di dalam satu posisi mengikuti arahan Tuhan, maka kita harus benar-benar memahami apa sih arahan Tuhan. Memang ketika kita melakukan apa yang Tuhan firmankan untuk kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak instan tiba-tiba ada berkat turun. Kita harus mengalami proses. Tapi itu Tuhan Yesus berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Nah, oleh karena itu mari kita belajar paham kepada petunjuknya. Belajar memahami apa maunya. Mengerti isi hati Allah. Memahami jalan pikiran Tuhan. Ya. Bagaimana supaya bisa begitu? Ya mari, semakin kita akrab dengan Tuhan, perbanyak doa penyembahanmu. Perbanyak persekutuanmu membaca firman Allah. Perbanyak waktumu untuk mendahulukan Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang Dia mau. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, saudaraku, setelah kita belajar mengenali suaranya dengan baik, belajar memahami petunjuknya dengan benar supaya tidak gagal paham. Yang ketiga, mempercayai Dia dengan sepenuh hati
dan bergantung penuh kepadanya supaya tidak kecewa. Ya, ini penting, saudara. Banyak orang Kristen gagal kenapa? Karena tidak terlalu mempercayai firman. Karena dia hanya sekedar, ya percaya sih percaya, tapi kalau cuman gini-gini aja kapan Tuhan tolong? Saudara, kemarin juga saya mendapatkan renungan firman dari rekan-rekan kami, rekan-rekan hamba Tuhan, dari salah satu grup. Di awal itu kalimatnya ditulis dalam huruf besar semuanya. Nak, tenanglah kamu saat aku menolongmu. Tenanglah kamu saat aku menolongmu. Nah, seringkali kita dalam meminta pertolongan apa? Resek, berisik. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pemazmur? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah pertolonganku. Oh, haleluya. Sekalian mari kita mempercayai dia. Sebab dia yang berfirman. Dia yang menggenapi. Tuhan tidak pernah bohong kepada kita. Percayalah. Orang yang berharap kepadanya tidak dipermalukan. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Saudara, sebagai orang ketebusannya, mari terus mempercayai dia. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari supaya kita bisa melakukan atau mengikuti arahan Tuhan, yang keempat, harus peka dan cerdas dalam menyikapi segala keadaan atau situasi. Tetaplah berpegang kepada janji firman-Nya. Cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Kemudian yang keempat, saudara. Harus peka dan cerdas dalam menyikapi segala keadaan atau situasi. Tetaplah berpegang pada janji firman-Nya, cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Saudaraku, ketika kita menghadapi lingkungan, keadaan, situasi seperti hari-hari ini, kita masih menghadapi COVID-19. COVID belum selesai. Bahkan varian-varian baru mulai muncul. Bahkan kemarin juga ada informasi bahwa yang terpapar COVID-19 bahkan meninggal itu meningkat 400% dari kalangan 50 tahun ke bawah. Saudara, kita harus peka dengan situasi ini dan kita harus cerdas. Oleh karena itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, supaya kita terhindar dari COVID-19 gimana? Ya ikuti protokol kesehatan. Minum vitamin yang banyak. Makan yang cukup bergizi. Kemudian kalau keluar kemana-mana, kita harus hati-hati, tetap kenakan masker. Hindari kerumunan. Jangan kita gagah-gagahan, kan ada Tuhan Yesus, darah Yesus melindungi saya. Itu berarti mencobai Tuhan. Tetapi mari kita tetap tulus. Namun cerdik. Nah, demikian juga ketika kita menghadapi situasi yang katakanlah masalah hal sosial ekonomi. Atau bahkan mungkin sosial politik ya. Mari kita tetap tenang dalam hadirat Allah. Cerdas. Jangan kesusu melakukan satu tindakan apapun. Tapi mari minta hikmat Tuhan. Tapi menyikapi situasi ya sudah. Kita lakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dengan baik, tertib, tidak merisaukan masyarakat sekitarnya, tapi justru kita jadi berkat buat mereka. Haleluya. Nah, jadi peka dan cerdas menyikapi situasi. Jangan gampang terhanyut oleh berita-berita hoak. Jangan gampang melakukan komentar di Facebook, di WA atau di Instagram yang belum tentu benar, kita ikut-ikutan nimbrung ke sana. Jangan. Mari tetaplah
kita cerdik, tapi tulus. Hidup kita ini mencerminkan firman Tuhan. Supaya jadi berkat dan kesaksian. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Berjalan dengan iman. Jadi ketika kita mau berhasil dalam perjalanan dengan mengikuti arahan Tuhan, kita harus berjalan dengan iman. Saudara, kalau kita mengingat bagaimana Abram waktu itu sebelum namanya Abraham diperintah keluar oleh Tuhan, keluarlah kamu dari keluargamu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, itu arahan Tuhan kepada Abraham yang telah dipilih menjadi bapak bangsa-bangsa. Abram mengikuti, padahal tidak tahu kemana. Itulah berjalan dengan iman. Saudara, karena apa? Ketika kita mau berjalan dengan iman, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Seperti tadi dari belakang Tuhan berfirman, entah menganan atau mengiri, hendaklah kamu mengikutinya. Ya, saya ulang di dalam ayat yang ke-21 ya, dari Yesaya tadi. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, berjalan mengikuti dengan iman. Haleluya. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 di sana juga dijelaskan bahwa perjalanan kami ini adalah dengan iman. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dan untuk itu, dalam pasal 13 ayat yang 5 bagian A dalam 2 Korintus ini, Tuhan berfirman, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Ujilah dirimu sendiri, apakah saudara tegak dalam iman. Nah, ketika kita tegak dalam iman, kita berjalan mengikuti langkah-langkah Tuhan. Walaupun Tuhan di belakang kita, tetapi Dia tidak meninggalkan kita. Dia mengarahkan, ayo kamu ke sana, ayo kamu ke sana. Maka di situ kita akan berhasil menuju apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Nah, saudaraku, sepanjang kita peka kepada arahan Tuhan, sepanjang kita tetap mau mengikuti pengarahan Roh Kudus dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, di dalam saudara membina keluarga, membangun bisnis, dalam pelayanan, ataupun apapun anak-anak muda yang masih sekolah, yang masih kuliah, sepanjang kita mengikuti arahan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Engkau akan berhasil beruntung seperti yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel dalam pimpinan Yosua. Jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi tetap fokus ke depan. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Mari kita belajar mengikutinya. Arahannya kita dengar. Pertajam telinga rohanimu, pertajam mata rohanimu, telinga untuk mendengar firman-Nya, mata untuk melihat jalan-jalannya. Pemazmur katakan dalam Mazmur 105 ayat yang ke-119 ayat 105 bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku. Nah, saudara, selama ini sudahkah kita mau mendengar pengarahan Tuhan? Para pelayan Tuhan, sudahkah kamu di dalam melayani Tuhan ini mengikuti pengarahan Tuhan atau ambisimu? Jemaat sekalian, ketika saudara beribadah kepada Tuhan sesuai arahan Tuhan atau sekedar mengikuti ritual, kalau itu yang kau lakukan, sia-sia. Tetapi ketika kita mengikuti pengarahan Roh Kudus, kita berhasil dan beruntung. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah semua yang kau kerjakan. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, makasih untuk firman-Mu. Bahwa terus kami itu semakin memahami
akan pengarahan-Mu Tuhan. Karena kami sadar Engkau menyertai langkah-langkah kami, perjalanan kami bukan selalu Engkau di depan. Tapi seringkali Engkau juga di belakang. Supaya kami mendengar arahan-Mu. Dan Kau izinkan kami menghadapi tantangan-tantangan itu. Tetapi Engkau membackup kami. Engkau ada di belakang kami untuk memberikan pembelaan-Mu. Tuhan, tanamkan benih-benih firman-Mu dalam setiap kami. Supaya kami tetap peka kepada suara-Mu. Supaya kami belajar mengenal suara-Mu dengan benar. Supaya kami benar-benar mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kau memberkati anak-anak kami, saudara kami yang telah mengambil pelayanan di dalam ibadah hari ini. Lawat semuanya, bahkan para pendoa syafaat. Tuhan berkati semuanya. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan. Bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan negara kami. 76 tahun yang lalu Tuhan membebaskan negara ini dari segala penjajahan. Dan sampai dengan hari ini bangsa kami terus membangun. Dan oleh karena itu Engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama Kiai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden. Dengan seluruh menteri di kabinet ini. Dengan semua jajaran sampai gubernur, bupati, wali kota. Panglima TNI, Kapolri dengan seluruh jajaran. Kau pakai mereka Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Bahkan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkati dengan hikmat-Mu. Engkau memakai para tenaga-tenaga kesehatan untuk menangani semua dengan baik. Vaksinasi yang sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini. Berkati supaya efektif Tuhan. Memberikan kekebalan kepada seluruh masyarakat. Yang sakit di dalam perawatan di rumah sakit Tuhan tolong berikan pemulihan. Yang isolasi mandiri juga Tuhan berikan pemulihan. Biarlah Tuhan Kau dipermuliakan. Dan COVID-19 segera berakhir. Tidak hanya di Indonesia. Tapi di seluruh muka bumi. Mari Tuhanku. Kasih setia-Mu menyertai. Abah. Terima kasih. Kami berharap dan berserah kepada Bapa dalam segalanya. Juga kepada saudara kami yang sedang sakit di rumah. Apapun sakit penyakit mereka. Baik sakit karena COVID. Sakit karena stroke. Sakit karena penyakit apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan bagi mereka yang sakit. Sekarang juga di dalam nama Yesus sembuh. Oleh pilur Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami percaya ketika kami mengikuti arahan-Mu. Semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Hidup kami diberkati dan penuh kemenangan. Kami mengakhiri ibadah kami saat ini Tuhan. Engkau menyertai kami saat kami melakukan semua aktivitas di sisa hari ini. Berkati usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Mari naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 haleluya. Akhirnya saudara-saudaraku sekalian. Turunlah atas kita sekalian pada hari ini. Berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna. Dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya terus menyertai, memberkati, melindungi, menopang kehidupan kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan bahkan sampai kekal selamanya. Haleluya. Mari yang diberkati sama-sama katakan. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas di sisa hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Haleluya. Shalom.